Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Menjalani TC di Bali sedang menjadi kebiasaan baru bagi seluruh skuad Garuda. Bukan hanya pemain yang harus beradaptasi dengan lingkungan, para pelatih juga masih baru mengenal Bali. Tapi Clifford bersama asistennya Alex Pastor, Denny Lanzat, dan tim kepelatihan lain sangat enjoy sama seperti pemain. Kemarin sempat ada sesi libur TC sehari, namun sekarang sudah kembali dilanjutkan ke menu latihan baru yang lebih banyak berlatih kekuatan di gym. Kapten kita bersama, Jay Itzes, mulai menampakkan diri mengikuti sesi latihan dan sudah memberikan instruksi hingga semangat motivasi kepada pemain lain. Maklum, jiwa kaptennya udah lama terpendam semenjak absen di Venezia kemarin. Tapi dibalik semua sesi latihan rutin timnas di Bali, hasilnya sendiri gimana sih? Masa iya proses perkembangan gak diperhitungkan? Dan memang apa saja yang mereka latih selama di Bali? Nah, hal ini sudah mulai terjawab oleh pengakuan Patrick Clifford dan Tom Hay. Let's go, kita bahas satu persatu. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia. Sejak tanggal 26 Mei, sebuah babak baru telah dimulai untuk timnas Indonesia. Di Bali, suasana yang tenang dan semilir angin pantai yang khas, pasukan Garuda mulai mempersiapkan diri. Pemusatan latihan digelar di fasilitas mewah milik Bali United, tempat yang kini menjadi rumah kedua bagi mereka. Sementara tubuh dan pikiran mereka diasah menuju satu tujuan, laga krusial melawan Tiongkok dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan ini bukan sekedar rutinitas, dipandu langsung oleh Patrick Clifford dan didampingi jajaran asisten yang kompeten. Sejak dimulai, suasana latihan berjalan dalam keseimbangan antara keseriusan dan kehangatan. Intens tapi tetap menyenangkan, terstruktur namun tetap memberi ruang bagi pemain untuk mengekspresikan diri. Kemarin, para pemain sempat diberi waktu untuk beristirahat jeda TC di hari Rabu. Tapi ini bukan sekedar waktu kosong, ini adalah jeda penuh makna. Sebuah momen untuk meresapi ketenangan Pulau Dewata, menyatu dengan atmosfer yang menenangkan, menyegarkan kembali semangat mereka sebelum kembali ke medan latihan. Kini, mereka kembali berkumpul, semangat membara terlihat dari wajah-wajah yang lelah namun tekun. Clifford sendiri memberikan komentarnya, segalanya dipersiapkan untuk menghadapi laga berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Dan dari hari ke hari progres yang ditunjukkan semakin menjanjikan. Meski banyak pemain yang sempat jet lag, namun semua tetap semangat. Sesi latihan pertama sangat fantastis, mood para pemain juga sangat bagus, passing-passing dan juga dribbling mereka juga sesuai harapan. Chemistry antar pemain juga positif. Tapi cara mereka mengeksekusi latihan ini sangat baik. Para pemain memahami apa yang kami coba raih. Dan saya rasa itu hal terpenting dengan memiliki tujuan yang pasti tentang bagaimana cara yang kami inginkan untuk melawan Cina, ujar Clifford seperti dikutip dari akun YouTube Timnas Indonesia. Nah, sesi latihan terbaru, tim kepelatihan lebih menonjolkan menu latihan indoor. Latihan penguatan massa otot, penguatan jantung dan fisik dilakukan lebih banyak di gym. Namun, satu hal yang mencuri perhatian dari seluruh dinamika pelatihan kali ini adalah sosok yang kini mulai menonjol di antara rekan-rekannya. Dialah Jay Itzes, sang kapten yang baru mengikuti sesi latihan pertamanya setelah tiba. Tak hanya hadir sebagai pemain belakang tangguh, ia hadir membawa aura kepemimpinan. Dalam sesi gym yang menjadi bagian dari latihan, terlihat jelas bagaimana ia mengambil peran lebih, memberikan arahan, menyemangati, bahkan sesekali memberikan koreksi dan motivasi kepada rekan-rekannya. Ricky Kambuaya jadi salah satu pemain yang langsung disamperin sama El Capitano untuk diberikan masukan. Sebuah sinyal kuat bahwa kapten sejatinya bukan hanya soal ban di lengan, tapi tentang jiwa yang memimpin dari dalam. Pemusatan latihan kali ini memang mengusung fokus baru. Dari lapangan hijau, kini para pemain diarahkan untuk memperkuat fondasi fisik mereka di dalam ruangan. Sesi gym menjadi sorotan sebagai bagian dari strategi memperkuat otot, daya tahan, dan kebugaran menjelang laga besar. Nama-nama besar sudah mulai berkumpul, Messi Girls, Kelvin Verdong, dan tentu saja Jay Itzes, semuanya telah bergabung penuh.
Bahkan jika kalian teliti tadi, Jordi Amat yang sebelumnya dikabarkan mengalami gangguan kesehatan pada tenggorokannya, kini terlihat kembali ke lapangan latihan. Namun, kepemimpinan bukan hanya soal hadir, Jay hadir dan membawa pengaruh. Ia menjadi inspirasi, bukan hanya menjaga performa pribadinya, tapi memastikan bahwa seluruh skuad tetap solid, tetap fokus, dan tetap termotivasi. Apapun masalah yang dibawa dari klub, apapun tekanan yang mereka rasakan, saat masuk ke dalam TC, semua itu ditinggalkan di luar. Di TC Timnas, semua pemain menyatu. Satu tujuan, satu semangat, satu misi, membela Merah Putih dengan sepenuh jiwa. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage. Tapi di balik intensitas latihan dan ketatnya jadwal persiapan, satu hal tetap terjaga dengan baik, adalah kebersamaan dan suasana yang menyenangkan. Tak ada ketegangan, tak ada ketakutan, yang ada hanyalah semangat untuk berkembang, dibalut dengan canda dan tawa yang ringan namun bermakna. Di tengah rutinitas fisik yang menguras tenaga, para pemain tetap bisa menikmati waktu untuk enjoy the moment. Seperti yang sering diucapkan oleh para pelatih, keberadaan El Capitano menonjol bukan berarti menciptakan tekanan, ia bukan pengawas yang membuat suasana jadi tegang. Justru sebaliknya, Bang Jay hadir sebagai jangkar yang menenangkan, menjadi pengingat bagi rekan-rekannya bahwa fokus itu penting, tapi dinikmati dengan hati yang ringan akan jauh lebih bermakna. Dia tahu kapan harus bersuara dan tahu kapan cukup memberikan tepukan di bahu. Ia menjaga ritme tim bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran yang membuat semuanya tetap berada di jalur yang benar. Para pemain pun menanggapinya dengan positif. Suasana dalam skuad tetap cair, penuh kehangatan. Tawa-tawa kecil masih terdengar di sela-sela latihan. Candaan ringan, lelucon spontan, hingga saling menggoda antar pemain menjadi bumbu yang menjaga chemistry di antara mereka. Nah, soal hari ini, Tom Hye membocorkan tentang kegiatan sehari-hari skuad Garuda. Dalam sebuah video di kanal pribadinya The Highway, Tom membuka sedikit cerita tentang seperti apa hari-hari mereka di pemusatan latihan atau training camp. Menurutnya, pola kegiatan pemain saat TC tak selalu sama. Tiap lokasi, tiap situasi, dan tiap agenda menghadirkan pendekatan yang berbeda. Saat mereka berkumpul di Jakarta beberapa waktu lalu, latihan lebih banyak digelar di malam hari. Hal itu tak lepas dari padatnya jadwal dan kebutuhan untuk cepat beradaptasi menjelang pertandingan uji coba kontra Bahrain. Namun kini, suasananya berbeda. Di Bali, pelatih Patrick Kluivert dan tim kepelatihan lainnya mengubah pola menjadi lebih terstruktur. Latihan difokuskan pada pagi hari dan sore hari, menciptakan ritme yang seimbang antara kerja keras dan waktu pemulihan. Pagi untuk membangun stamina dan teknik, sore untuk menajamkan taktik dan koneksi. Tentu saja, latihan bukan satu-satunya agenda. Biasanya setelah latihan, kami mengadakan sesi meeting dengan pelatih. Kadang cuma evaluasi ringan, kadang juga membahas taktik mendalam untuk pertandingan berikutnya, kata Tom Hye dilansir dari Bola Sport. Tapi jangan bayangkan suasananya selalu serius dan tegang. Sebaliknya, ada banyak ruang untuk bersantai. Menurut El Profesor, para pemain kerap menggunakan waktu senggang untuk beristirahat, bermain game, saling bercengkrama, atau sekedar duduk bersama sambil membahas hal-hal ringan. Kadang rapat, kadang santai. Semua tergantung pada jadwal yang diberikan tim pelatih. Mereka sudah merancang program mingguan, jadi kami tinggal mengikuti dengan baik. Karena di TC seperti ini, kamu punya banyak waktu untuk menyatu, mengenal gaya main teman-teman, mengenal karakter mereka di luar lapangan, itu sangat berharga, tambah Hye. Ya, Tom juga menyoroti waktu kumpul di luar lapangan sebagai momen yang sangat penting, terutama karena skuad timnas kerap berganti-ganti tergantung pada pemanggilan. Waktu bersama ini menjadi jembatan untuk mengenal satu sama lain, membangun chemistry yang tak bisa diciptakan hanya lewat sesi latihan. Dan ternyata bukan hanya pemain yang menikmati suasana pemusatan latihan. Tim pelatih selain memikirkan sesi taktik dan pembentukan fisik yang intens juga menciptakan atmosfer yang cair dan menyenangkan. Ya, bahkan Patrick Kluivert, sang pelatih kepala yang pernah menaklukkan panggung Eropa, ikut membaur dalam keseruan. Di sela-sela latihan, bersama asisten pelatih Alex Pastor dan Danny Lanzak, mereka bertiga terlihat adu skill. Bukan sesi serius, bukan juga simulasi taktik dan momen santai, tapi penuh makna. Bayangkan saja, tiga sosok berpengalaman dalam dunia sepak bola justru saling pamer kontrol bola, juggling,
dan bahkan adu tembakan ke arah gawang. Tawa pun tak terhindarkan. Para pemain yang melihat dari pinggir lapangan hanya bisa tersenyum lebar. Sebagian bahkan ikut bersorak ketika salah satu dari mereka berhasil melepaskan tembakan indah atau juggling panjang. Itu bukan pertunjukan, bukan pencitraan, itu murni bentuk cinta mereka pada sepak bola. Kluivert yang pernah mencetak gol di Piala Dunia, Pastor yang dikenal jenius dalam membaca permainan, dan Lanzat yang puluhan tahun bermain di level tertinggi. Semuanya menunjukkan bahwa menikmati momen adalah bagian dari proses. Karena bagi mereka, visi bukan sekedar tempat memeras fisik atau menjejalkan taktik ke kepala para pemain. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Para pelatih sendiri juga terlihat sangat enjoy. Ya, kini fokus utama para pemain hanya satu, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi dua laga besar melawan Tiongkok dan Jepang di bulan Juni. Dari semua rapat, semua latihan, semua momen santai yang dijalani bersama, ada benang merah yang menyatukan rasa percaya satu sama lain. Mereka datang dari latar belakang klub yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari kultur yang beragam. Tapi ketika mengenakan seragam merah putih, semua perbedaan itu larut menjadi satu misi, membawa Garuda terbang setinggi mungkin di pentas dunia. So, dukungan kita sebagai penggemar jangan sampai kendor sedikit pun, karena perjalanan masih panjang. Red and white, the colors we bleed, for glory. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.